warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ketemu lagi dengan Mr. TM dengan uraian-uraian ilmiah tinggi tentang metodologi, metafisika, tasawuf eksakta. Bertempat di kampus Taklim Ma'rifat Jakarta, Sunter. Judul yang kita angkat kali ini adalah sholatnya bangkai adalah sholat yang sia-sia. Saya sebut bangkai karena terbatas di sholat lahiriah jasmaniah saja. Sholatnya tidak memakai gelombang ruh dan sholatnya pun gak bakal nyambung. Maka dalam hal ini diancam Allah dengan neraka wel sebagaimana diterangkan di dalam surat Al-Ma'un. Ini ada gambar, ya, gambarnya orang sujud kepada sesuatu. Nah, kepada sesuatu. Mana? Praga kemana? Praga kemana? Coba ya. Jika kita nggak tahu yang disembah ini, atau tidak tahu menghadap kemanakah wajhiyah dalam praktek sholat ini, wajah tuh wajhiyah, kita menghadapnya kepada wujud yang salah, berarti sholat kita nyasar, ya, sesat ya. Itulah kenapa wajhiyah atau sifat wujud Allah itu harus clear saat kita syahadat. Kalau kita nggak clear saat syahadat, kita nggak pernah bersaksi akan Allah dan Rasulullah yang ada di zamanmu sendiri. Ini hanya sholat horizontal ya. Nah, kalau orang hanya sebatas tahu syariatnya sholat, pasti dia hanya tahu sebatas sholat horizontal. Tidak akan tahu cara munajat. Sholat vertikal nggak akan ngerti. Makanya banyak orang sekarang ini karena nggak tahu sholat vertikal, nggak tahu teknik munajat. Walaupun nggak tahu yang disembah pun isi going, dijalani saja. Orang sholat ya, tapi tidak kenal siapa yang disembah, menghadap kemana yang disembah, nggak ngerti. Nggak pernah bisa mi'raj, nggak pernah kita berhampir akan Allah, tidak pula tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat ini yang sholat horizontal adalah sholatnya bangkai badan lahiriah jasmaniah manusia. Menyembahnya pun gak jelas, ya asal tunggang-tungging gitu, mulai takbir sampai salam. Yang sholat begini pasti diancam dengan neraka wel. Padahal Allahnya ada di Malik Yaumiddin loh. Betul kan? Tapi kiblatnya akan Allah itu ada alamat ordinatnya di dunia, yaitu sifat wujudnya Allah. Kan ada sifat wujudnya Allah. Kalau kita manusia yang ngaku Islam nggak ketemu sifat wujudnya Allah ini, kamu nggak ada alamat untuk naik gelombang dan nggak tahu caranya, nggak tahu jalannya ke sana, nggak akan bisa sampai. Contohnya ya, jika kamu praktek sholat dengan jasmani, sedangkan Allah maha rohani, dia menerangkan dirinya Maliki Yaumiddin, aku raja di langit akhirat tertinggi. Dia di akhirat, sholatmu di dunia, gak nyambung ya. Saya ulangi ya, kalau Allah menerangkan dirinya Malik Yaumiddin,
dia ada di ujung langit akhirat tertinggi, sholatmu di dunia gak nyambung. Demikian juga di dalam firman, kutipkan sebagian ruhku dan kau bersujudlah. Berarti ruh manusia adalah bagian dari ruh Allah. Maka Allah adalah maha rohani dan manusia sebetulnya adalah rohani. Hanya saja saat di dunia dia menempati jasmani dan dibatasi dengan kesadaran akal dan panca inderanya. Itu jasmania. Nah, jika sholatmu hanya memakai akal dan jasmaniahmu saja, tidak memakai rohani, itu namanya tidak satu frekuensi dengan Allah dan gak bakal nyambung gelombangnya. Makanya kalau kita nyari Prambors FM, ya jangan cari di AM, gak nyambung ya. Atau jangan pula nyari di MW atau SW, gak nyambung. Nah, itu baru frekuensinya. Dan juga harus samakan dengan alamat ordinat gelombangnya. Alamat ordinat gelombangmu akan Allah ini loh, ini yang harus clear di depan. Gak ketemu ini, kamu gak tahu di manakah yang disebut Prambors FM, gak ngerti. Di manakah alamat Allah di dunia ini gak ngerti. Dari sinilah nanti ketika kita mengaplikasikan teknik munajat melewati wasilah anak tangga ini, maka walaupun kita menghadap ini wajah tu wajhiyah kepada wujudnya Allah, tapi di balik itu ada teknik menyamakan frekuensi dan gelombang. Ini bisa naik. Itu adalah teknik munajat yang mengaplikasikan wasilah, yang mengaplikasikan teknologi, yaitu thariqah. Yang itu ada perintahnya loh di surat Al-Maidah 35. Wabtaghu ilahil wasilah wajahidu fisabilihi la'alakum tuflihun. Carilah jalan untuk mendekatkan diri. Nah, jika tidak ketemu jalan, bisa nggak kita mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala? Gak bisa. Jalan ini dibaliknya orang, dibaliknya wujud ini. Wujud ini adalah utusan di zamanmu sendiri. Makanya syahadat kalimatnya dua kalimat, nggak bisa satu. Karena apa? Bergandeng. Kau bersaksi akan Allah, sifat wujudnya Allah, tapi lewat sifat wujudnya Rasulullah Muhammad yang ada di zamanmu sendiri. Inilah ulama waris. Ulama waris dari ujung ke ujung isinya sama, walaupun bentuk wujudnya beda-beda. Nah, inilah makanya kami terangkan adanya seorang utusan yang membawa nur. Ini nur Allah, ini nur malaikat Jibril, ini nur Muhammad. Yang dikasihkan Nabi, manusia untuk sampai ke hadirat Allah Ta'ala melewati 7 lapis langit akhirat di atas langit duniamu. Itu mi'raj. Lah kalau orang nggak ada nur imannya, nggak mungkin bisa mi'raj. Makanya kata Nabi, as-sholatul mi'rajul mu'minin. Mu'minin ini artinya adalah orang-orang beriman, tapi bukan orang-orang yang yakin sama percaya doang. Tapi iman yang sebagaimana disampaikan di dalam As-Surah 52 adalah iman yang berupa nur yang ditanamkan saat kita baiat masuk tarekat, yaitu nur kitab, Quran, dan nur iman. Dan sebelumnya kau tidaklah mengerti loh, berarti sebelum dibaiat kau tidak mengerti tentang kitab, Quran, tentang iman. Jelas itu bunyinya ya, saya enggak melebihi atau mengurangi, itu otentik saja. Dan sebelumnya engkau tidaklah mengerti apa itu kitab, Quran, apa itu iman. Demikian ini kami jadikan nur loh. Jadi kalau sholatmu tidak ketemu alamat ordinat kiblat akan Allah di dunia, gak nyambung. Atau gak tahu teknik munajat untuk bisa naik gelombang, gak nyambung. Atau tidak mengaplikasikan sholat
jasmani dan sekaligus rohanimu juga gak nyambung. Itulah sholatnya bangkai ya. Sholat bangkai hanya sebatas bangkai. Memang telah gugur kewajiban rasanya, tapi kan kamu gak pernah tahu apa yang kau sembah. Jadi kau hanya menyembah angan-anganmu sendiri dan tidak pernah mi'rad dalam sholatmu, tidak pernah khusyuk. Sholatmu pun lalai dengan Allah Ta'ala. Kenapa? Kamu gak nyambung. Lalai itu sama halnya terputus hubungan atau gak connect atau gak nyambung. Maka sholatmu saja yang gak tahu alamat ordinat Allah di dunia gak bakal nyambung. Alamatnya saja gak ngerti ya, apalagi tersambung. Kau mencari radio Prambors FM, gak tahu alamatnya, gak tahu gelombangnya, gak tahu frekuensinya, gak bakal nyambung ya. Jadi selain Allah, gelombangnya pasti bukan Allah atau setan. Nah, setan, Allah itu harus tahu alamat khusus itu. Jadi nggak bisa memakai alamat ordinat lain. Karena apa? Gelombang itu hanya ada satu. Yang namanya Prambors FM hanya ada satu. Nggak mungkin ada dua Prambors FM di radiomu. Yang ada adalah gelombang lain atau gelombang yang bukan radio Prambors FM. Nah, kalau manusia di dalam dirinya tidak tersambung dengan gelombang channel wasilah Allah Ta'ala, yaitu lewat gelombang dan frekuensinya, maka dia tidak terhubung dengan Allah. Maka sholatnya sia-sia. Karena apa? Tidak nyambung, gak sampai, dan gak membekas sama sekali. Tapi sayang ya, perkara begini penting yang katanya as-sholatu imaduddin, nggak pernah ada yang bisa menerangkan. Aqimis sholati dzikri, apa yang kau ingat dalam sholatmu pun nggak ngerti. Inna sholati wa nusuki wa mahya wa mamati, inni wajjahtu wajhiya lillazi fatar samawati wal ard, nggak ada yang menerangkan itu. Jadi sholatnya bangkai, sholatnya jasmani yang tidak mengaplikasikan ruh, nggak akan sefrekuensi dengan Allah, alias gak akan pernah bisa nyambung. Atau sholat yang tidak tahu teknik naik gelombang. Nah, saya ulangi lagi ya. Gelombang 3 tadi, gelombang berlapis, gelombang bertingkat, yang di dalam Quran disebut alif, lam, mim. Alif adalah gelombang nur Allah, lam adalah gelombang nur malaikat Jibril, mim adalah gelombang nur Rasulullah atau mursyid. Yang itu ada seorang manusia yang dipakai wujud tajalinya. Karena ini berupa gelombang, gelombang ini hanya menempel atau menempati wujud, maka wujud gelombang itu serupa dengan wujud sang pembawanya. Makanya wujudnya Rasulullah sama dengan wujudnya Nabi Muhammad saat ketika Allah wujudnya sama dengan wujudnya nurnya, dan nurnya sama dengan wujudnya sang pembawanya. Tapi sayang ya, zaman sekarang tidak ada yang bisa menerangkan siapakah Rasulullah min anfusikum, padahal Sayyidina Ali menyampaikan, aku tidak akan menyembah Allah yang tidak aku lihat. Jadi wujudnya Allah adalah wujud sang pembawa nurnya Allah Ta'ala yang berlapis tadi. Nur Allah, nur malaikat Jibril, nur Muhammad. Itulah wasilah atau anak tangga atau tali penghantar hubunganmu akan Allah Ta'ala. Jika Allah saja memakai itu untuk menghampiri alamnya manusia, masa kita malah nggak pakai itu? Kan jalannya lewat itu. Makanya di Al-Maidah 35, carilah jalan untuk mendekatkan diri ke hadirat Allah Ta'ala. Karena nggak mungkin kau bisa mendekatkan diri ke hadirat Allah Ta'ala jika tidak lewat jalan itu. Artinya kau tidak bisa memakai jalan yang lain, harus kau cari yang itu, yaitu yang ada di baliknya guru, wali, ya mursyida yang waris mutlak. Yang di baliknya ada 3 gelombang tadi.
Nur Muhammad, nur malaikat Jibril, dan nur Allah. Ujungnya adalah Allahu subhanahu wa ta'ala sendiri yang maha rahasia. Tapi alamat ordinat gelombang Allah yang di dunia adalah sifat wujudnya Allah, yaitu wujud yang sama pada dibalik wujud seorang utusan di zaman kita masing-masing. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anitum haris, dan seterusnya. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas. Tuhannya manusia, rajanya manusia, sesembahan manusia. Rajanya manusia rupa manusia, tapi itu rupanya tok. Sedangkan Allah dibaliknya wujud itu, dibalik wujud manusia itu. Itulah Rasul, itulah utusan. Dulu Rasulullah ada di baliknya Nabi Muhammad, maka disebutlah Rasulullah Muhammad. Nabi Muhammad dan Rasulullah Muhammad walaupun wujudnya sama, tapi itu ada dua unsur yang berbeda. Nabi Muhammad anak Abdullah adalah manusia, tapi Rasulullah Muhammad itu adalah nurnya Allah yang bukan manusia. Kalau guru kita bukan mutlak, maka jangan harap bisa sampai kepada Allah yang maha mutlak. Nur tadi adalah nurnya Allah yang sifatnya mutlak, tapi berupa gelombang. Mudah-mudahan manfaat. Jangan lama-lama sholat di praktek sholat yang goblok-goblok itu. Prakteknya sholat bangkai yang jelas sesat menyesatkan, yang jelas gak mungkin nyambung, yang jelas pasti dilaknat, diancam dengan neraka wel. Ambil manfaat dari ceramahnya Mr. TM, segera baiat, segera belajar metodologi agama agar agamamu ada bekasnya, agama bisa kau praktekkan, agama bisa kau buktikan, agama bisa kau alami prosesnya. Gak cuma cerita, debat, gak perlu. Demikian, salam kebangkitan tasawuf.